Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi fidran amin ya rabbal alamin. Setelah kita membahas mengenai tentang tayamum, pembahasan daripada tayamum kita kemarin berbahas secara gamblang. Nah, kemarin kita sudah masuk ke bagian selanjutnya yaitu tentang sholat. Kemarin kita sudah bahas mengenai siapa aja orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, sekarang kita masuk daripada syarat-syarat. Kalau kemarin sudah kita tahu nih siapa aja orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Setelah kita tahu siapa aja yang wajib buat melaksanakan sholat, kita juga harus tahu syarat-syarat orang yang mau melaksanakan sholat. Siapa aja tuh syarat-syaratnya kalau orang pengen sholat, apa aja syarat-syaratnya? Sudah, kalau ketemu semua? Sudah? Kita baca dulu seperti biasa, nanti baru kita ambil. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu as-su'alu kam syurutus sholati al-jawabu syurutuha khamsatun al-awwalu at-taharatu minal hadasi al-akbari wal asghari as-sani taharatul badani was-sawbi wal makani minan najasati as-salisu satrul awrati ar-rabi'u ma'rifatu dukhulil waqti al-khamisu istiqbalul qiblati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang enggak punya kitab seperti biasa langsung nulis artinya biar dapat biar dapat oleh-oleh pulang dari mushola, pulang dari majlis kita biar dapat oleh-oleh. Yang ada kitabnya langsung diartiin, langsung nulis artinya. Yang punya kitabnya jangan malas-malas artiin. Bismillahirrahmanirrahim. Kam syurutus sholati. Kam ada berapa? Kam ada berapa? Ada berapa? Tulis artinya. Iya, tulis artinya aja nih. Nanti saya bilang. Kam ada berapa? Syurutus sholati, syarat-syarat sholat. Ada berapa syarat-syarat sholat? Ada berapa syarat-syarat sholat? Ini syarat-syarat ini kita ibaratin sama kayak pintu. Coba saya tanya, kalau kita pengen masuk ke rumah orang, kagak lewat pintu depan, kira-kira sopan apa kagak? Kan sopan. Kagak. Nah sama nih, sholat itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu kita ibaratin kayak pintu. Tuh. Jadi kalau kita pengen masuk ke dalam rumah kalau melewati pintunya berarti itu apa? Kurang adab. Tuh. Sama nih, kalau kita pengen sholat harus sudah melewati apa yang bakalan kita bahas nanti. Ada berapa syarat-syarat sholat? Ya. Syurutuhu, syarat-syarat sholat khamsatun ada 5. Khamsatun ada 5.
Syarat-syarat sholat ada 5. Kalau ini nggak kita lewatin, berarti kita nggak boleh ngerjain ibadah yang namanya sholat. Jadi ini pintu pertama. Kalau ini udah bisa kita lewatin, baru kita masuk ke dalam. Syurutuha, syarat-syaratnya sholat, khamsatun, itu ada 5. Apa nih syarat sholat? Apa aja? Kalau kita pengen sholat, kita kudu ngerjain apa aja sebelum kita ngerjain sholatnya. Al-awwalu, yang pertama, nomor pertama, syarat-syarat sholat. Udah, yang pertama udah. At-thaharatu, suci. Suci. Minal hadasi, daripada hadas. At-thaharatu, suci. Minal hadasi, daripada hadas. Al-akbari, hadas besar. Wal asghari, dan hadas kecil. Sudah? Sudah belum? Jadi yang pertama, syarat yang perlu kita lakukan kalau kita pengen ngerjain ibadah sholat, kita kudu suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kalau misalnya abang-abang atau empok habis kencing, habis goit, buang air besar, kagak wudu lagi, ya berarti sholatnya otomatis kagak sah. Makanya kalau sholat kita pengen dianggap sah, kita kudu suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Jadi syarat yang pertama, kita kudu suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar contohnya apa? Habis goib, habis BAB nggak cebok. Ya, habis BAB buang air besar nggak cebok, langsung sholat, boleh enggak? Nggak boleh, karena belum suci. Atau habis pipis nih, habis pipis kagak dibersihin lagi, langsung sholat, boleh enggak sholatnya? Nggak boleh. Nah, tapi dengar-dengar ya, ingat-ingat, ini buat abang-abang khususnya nih, ya, yang di sekolah, maaf, kencingnya berdiri. Tuh, siapa tuh? Yang di sekolah kencingnya berdiri. Ya, sekarang kebanyakan sekolah-sekolah, apalagi yang abang-abang sekolahnya negeri, itu ada yang kencingnya itu berdiri tempatnya. Nah, itu saya saranin, kalau misalnya abang kencingnya berdiri, abang-abang, nah saya saranin abang bawa sarung. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu air bekas abang kencing nyiprat ke celana. Kalau air udah nyiprat ke celana, celananya dipakai buat sholat, sholatnya sah apa enggak? Enggak, karena enggak suci dari hadas kecil. Apalagi yang gede. Ya,
Di sekolahan air nggak ada, yang sekolahan elit. Kalau yang sekolahan model-model kayak kita di sini mungkin air masih ada di kamar mandi. Coba dah, kalau abang-abang main ke sekolah yang orang-orang gedean, ya, yang di kamar mandinya kagak ada air, yang nyekokin cuma pakai apa? Tisu. Kira-kira bersih atau enggak? Nah, makanya nih saya bilang dari sekarang, kalau abang ragu-ragu sama celana yang dipakai kena apa enggak, mendingan yang lebih bagus abang bawa sarung. Perempuan juga sama, tapi kalau perempuan insya Allah lebih hati-hati. Kalau laki-laki kadang-kadang, iya, kadang-kadang iseng, ya, kadang-kadang iseng. Apa namanya? Kencing, main apa namanya? Main di lecet-lecetin ke teman-temannya. Itu jangan, najis jangan mainin. Karena saya yakin nih yang ada di sini sekolahnya kebanyakan ada yang di negeri, apalagi yang SMP, jam 2 baru pulang sekolah. Berarti sholat zuhurnya di mana? Di sekolah kan? Yang SMP sekolahnya sholat zuhurnya di sekolah apa di mana? Di sekolah. Nah itu tuh saya saranin abang-abang bawa sarung. Gitu. Kenapa? Ditakutkan celana yang ente pakai itu terkena najis. Sedangkan tadi kita udah bilang di awal, kalau pakaian kita nanti di belakang ada, kalau kita tidak suci dari hadas besar dan hadas kecil, otomatis sholat kita kagak sah, kagak jadi. Jadi syarat yang pertama buat orang yang mau sholat itu harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Ingat nih, ya. Hadas besar contohnya apa Kak? Hadas besar tadi saya contohin seperti habis BAB, cebok, tuh. Kadang-kadang nih, kalau laki-laki biasanya kasusnya kalau lagi kencing. Kalau perempuan biasanya kalau lagi cebok bisa BAB atau kencing. Kenapa? Karena perempuan kan cuma makro kan, cuma nurunin celana. Keringnya ketika lagi cebok itu kebanceretan najis. Kalau kebanceretan najis, pakaiannya dipakai buat sholatnya otomatis kagak sah. Paham? Jadi syarat yang pertama harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tuh, ingat-ingat. Yang pertama, syarat orang pengen ngerjain sholat harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedua, tulis, lanjut yang kedua. Yang kedua, taharatul badani, suci badannya. Taharatul badani, suci badannya. Tuh tadi tuh saya bilangin tuh, jangan main apa yang laki-laki, jangan main dicepat-cepatin, kencingnya tuh biasa banget tuh. Apalagi dijijil-jijilin, ya, lagi kencingnya berdiri, ke tempat-tempatnya jangan. Karena syarat sholat itu harus suci badan. Kalau air kencingnya kena orang lain, berarti orang lain otomatis sholatnya jadi kagak sah. Gitu. Jadi syarat yang kedua harus suci badan. Bukan badan doang, wasaubi, pakaian. Jadi ingetin tuh, sekolah, ya kalau kita pengen hati-hati, mendingan bawa sarung. Kira-kira kalau ke sekolah bawa sarung boleh apa? Boleh kan ya? Iya. Nih syarat yang kedua, tadi syarat yang pertama harus sudah suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Syarat yang kedua tadi apa? Harus suci badan, wasaubi, pakaian, wal makani, dan tempat. Yang kedua,
Yang kedua, harus suci badan, pakaian, dan tempat. Sucinya dari mana? Minan najasati, sucinya dari najis. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Sudah? Sudah belum? Sudah. Coba saya tanya, syarat sholat yang pertama tadi apa? Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, syarat sholat apa? Suci badan, pakaian, dan tempat. Nih, abang-abang, ngomong sekalian, perlu diingat, kalau dari 3 ini ada kurang 1, berarti sholat kita bisa jadi dasar. Contoh-contoh, badan kita suci, bersih, pakaian kita bersih, tapi tempat sholat kita tak bersih. Semisal, saya badannya udah bersih, pakaian saya nggak terkena najis, tapi saya sholat di kandang kebun. Kandang kebun najis apa enggak? Banyak najisnya, ada kucing kebunnya, ada tai kebunnya. Nah, berarti kan itu kurang daripada 3, cuma 2 doang. Badan saya bersih, baju saya bersih, tapi tempat saya sholat kagak bersih atau ada najis. Berarti syarat sholatnya kurang. Paham? Tuh, jadi dari 3 itu kalau ada kurang 1 berarti sholatnya bisa jadi dasar. Coba yang kedua, si A, nih si A, tempat sholatnya bersih, nih di musola tempat sholatnya, bajunya bersih, tapi tadi pas lagi habis kencing dia kagak cebok. Nah, kalau modelnya kasusnya kayak gini, sholatnya sah apa enggak? Enggak juga, karena ada 1 yang kurang. Apa itu? Suci badannya. Pokoknya kalau ada 1 yang kurang aja, berarti sholatnya bisa otomatis enggak sah. Tuh. Jadi kalau yang pertama, badannya suci, pakaiannya suci, tapi tempatnya nggak suci, sholatnya nggak sah. Tempatnya suci, bajunya suci, tapi badannya nggak suci, sholatnya sah apa enggak? Yang ketiga, badannya suci, ya badannya suci, tempatnya suci, tapi bajunya habis kena habis kenapa? Tai. Berarti kan bajunya kagak apa? Agak suci. Sholatnya sah apa nggak kalau kita sholat? Enggak juga. Pokoknya kalau 3 yang tadi itu nggak ada, badannya nggak suci, bajunya nggak suci, atau tempat sholatnya nggak suci, berarti bisa dipastikan sholat yang kita kerjakan enggak sah. Makanya tadi saya bilang syarat itu sama kayak pintu. Kalau kita pengen bertamu ke rumah orang, harus lewat pintu apa lewat jendela? Jendela. Pintu. Tuh. Sama, kalau kita pengen masuk ibadah sholat, berarti kita harus melewati syarat-syarat sholat. Tadi syarat sholat coba. Barang-barang, syarat sholat yang pertama tadi apa? Harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedua, syarat sholat apa? Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Insyaallah paham.
Nah, syarat yang ketiga, syarat yang ketiga, kalau kita pengen masuk ibadah sholat apa? Satrul awrati. Ini tulis yang ketiga. Yang ketiga harus menutup aurat. Satu, menutup al-awrati, aurat. Yang ketiga, syarat kita pengen masuk ke dalam ibadah sholat, kita harus nutup aurat. Sudah? Sudah. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi. Nih, abang-abang nih. Tadi yang pertama, syarat sholat itu harus suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Kita udah suci, udah cebok, udah ya pokoknya udah selesai tuh, udah selesai bersuci. Nah setelah itu badan kita udah suci, pakaian kita yang kita pakai suci, tempat yang kita buat sholat suci. Tapi syarat yang selanjutnya, pakaian kita kagak nutupin aurat. Contoh, Bang Abi, ya, Bang Abi sholat di musola. Kita yakin semua di sini, musola tempatnya bersih apa enggak? Suci apa enggak? Suci. Terus dia udah cebok. Terus bajunya enggak terkena najis. Tapi dia ke musola, pengen sholat jamaah di musola, pakai baju setelan main bola, pakai tangan pendek sama celana pendek. Pertanyaannya, kalau dia sholatnya sah apa enggak? Enggak, karena apa? Belum tutup aurat. Jadi apa ya? Saling berkaitan. Jadi syarat yang pertama, syarat yang kedua, maupun syarat yang ketiga itu saling berkaitan. Dia sudah suci, badannya udah suci, pakaiannya udah suci, tempat sholatnya udah suci, tapi dia datang ke musola, pengen sholat pakai setelan main bulu tangkis, pakai celana pendek, pakai tangan pendek, masih keringetan. Kalau sholat boleh apa enggak? Boleh, tapi sholatnya kagak sah. Kenapa? Belum tutup aurat. Karena syarat sah orang mengerjakan sholat itu harus tutup aurat. Apa? Harus tutup aurat. Nih, pertanyaan nih, Ustaz, aurat itu semana? Nah, itu kan pertanyaan tuh. Ustaz, aurat laki-laki itu semana, aurat perempuan semana? Nih, aurat laki-laki, dengerin laki-laki, abang-abang nih yang laki-laki, aurat laki-laki kalau di dalam sholat, itu antara pusat dan lutut. Apa? Antara pusat dan lutut. Jadi kalau orang laki sholat udah nutupin nih antara pusat dan lutut, itu bisa jadi sholatnya sah. Kalau perempuan aurat di dalam sholat itu seluruh anggota badan kecuali muka sama telapak tangan. Iya. Kenapa? Kalau perempuan kalau di dalam sholat itu muka. Muka. Kalau dalam sholat itu perempuan harus kelihatan. Nggak boleh. Ada lagi ulama yang bilang seluruh anggota badan. Ada ulama yang bilang seluruh anggota badan kecuali muka. Makanya ulama mazhab Syafi'i, nah itu biasanya orang sholat itu perempuan khususnya itu mukanya yang kelihatan.
buat tempat mahallus sujud. Kalau laki-laki itu adalah pusat dan lutut. Nah, kalau di luar sholat, aurat perempuan yang mananya Ustaz? Aurat perempuan itu seluruh anggota tubuhnya. Tuh. Makanya di dalam mazhab kita, ya, kita termasuknya mazhab Syafi'i. Nah, kalau di luar sholat ada ulama yang mewajibin perempuan itu tutup semuanya, cuma boleh kelihatan matanya doang. Makanya yang kalau pengen api, kalau pengen terjaga, perempuan pakai apa? Cadar. Tapi kalau saya tanya, di sini pada risih apa nggak kalau pakai cadar? Risih ya, nggak biasa. Tuh, ya berarti itu cukup. Jadi kalau di luar sholat harusnya perempuan itu auratnya seluruh tubuhnya. Buat apa? Buat dijaga, buat menjaga daripada pandangan yang bukan mahram. Tapi kalau di dalam sholat perempuan buat mahallus sujudnya harus terbuka tubuhnya. Jadi ingat ya, syarat yang ketiga, kalau orang sholatnya pengen sah, dia harus nonton Allah. Paham? Tuh, jadi malam ini kita belajar tentang syarat-syarat sholat. Walaupun gak banyak, malam ini kita cukupkan sampai 3 dulu. Harusnya ada berapa? Harusnya ada 5, tapi kita cukupkan 3 dulu. Coba bareng-bareng sebelum saya tutup. Syarat-syarat sholat yang pertama tadi apa? Suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang ketiga, harus menutup Allah. Ini kita belum selesai. Nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita masih membahas tentang syarat-syarat sholat. Yang keempat sama yang kelima belum kita bahas. Nanti minggu depan sekalian saya catat. Ini kalau hari ini baru saya ngomongin, baru saya catat. Minggu depan insya Allah saya catat batasan aurat laki-laki di dalam sholat sama di luar sholat, batasan aurat perempuan di luar sholat dan di dalam sholat. Kalau saya lupa, tolong diingati. Mudah-mudahan pada malam hari ini walaupun sedikit yang kita bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya. Amin ya rabbal alamin.